datang dari Kabupaten Maros, di mana capaian vaksin booster masih rendah. Dinas Kesehatan Maros buka gerai vaksin tiap kecamatan. Capaian vaksin booster di Kabupaten Maros masih sangat rendah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, Muhammad Yunus, mengatakan saat ini baru 3.941 yang baru menerima vaksin. Sasaran vaksin di Maros ada 299.356 orang, sementara yang divaksin baru 3.941 orang atau sekitar 1,32%, ujarnya. Yunus menjelaskan rendahnya capaian booster ini diakibatkan oleh dua hal. Pertama, banyak masyarakat yang belum memenuhi syarat untuk ikut vaksin booster. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Nurul Hidayah. Halo, selamat siang rekan Nurul. Selamat siang, Kinan. Baik, bisa Anda informasikan bagaimana dengan capaian booster secara keseluruhan di Kabupaten Maros? Baik Tribuners, dari info yang kami terima, capaian vaksin di Kabupaten Maros sendiri ini masih sangat rendah sekali Tribuners. Bahkan dari data yang kami peroleh, baru Maros ini berada di posisi 4 terbawah, di mana capaian vaksinnya sangat rendah sekali Tribuners. Baik, untuk sasaran vaksin di Kabupaten Maros yakni 299.356 orang. Dan baru yang mendapatkan vaksin ketiga baru 4.873 atau sekitar 1,63%. Sementara untuk vaksin pertama itu baru 233.846 orang atau sekitar 78%, dan juga vaksin kedua yakni 137 atau 45%. PLT Kepala Dinas Kesehatan di Kabupaten Maros mengatakan ada 5 target yang diberikan kepada pihaknya. Yang pertama itu dosis pertama harus sudah mencapai 80% dalam waktu dekat, dan juga dosis kedua harus mencapai 70%, dan booster ada 3 lainnya yakni booster, vaksin anak-anak, dan juga vaksin lansia, seperti itu, Kinan. Ya baik, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan vaksin di Kabupaten Maros? Baik, untuk kendala dari vaksin booster ini, yang pertama adalah jarak. Masih banyak sekali masyarakat yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti vaksin booster karena dari regulasi pemerintah pusat sebelumnya itu dikatakan bahwa mereka yang ingin melakukan booster harus berjarak 6 bulan setelah melakukan vaksin kedua. Nah, inilah masyarakat saat ini baru saja melakukan vaksin dosis kedua, dan jarak waktunya itu belum memenuhi syarat untuk bisa melakukan vaksin dosis kedua. Namun ada regulasi terbaru Tribuners, di mana untuk mengikuti vaksin booster ini dipercepat waktunya. Setelah 3 bulan melakukan vaksin kedua itu sudah bisa melakukan vaksin booster. Terus yang kedua itu masyarakat saat ini sudah mulai enggan untuk melakukan vaksin Tribuners karena mereka menganggap saat ini corona sudah hal yang biasa, dan untuk melakukan vaksin itu Tribuners sudah tidak diperlukan lagi, seperti itu. Ya baik, apa strategi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan capaian vaksin rekan Nurul? Baik, untuk yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri, yang pertama adalah membuka gerai vaksin di 2 titik dalam 1 kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jadi dari 14 kecamatan, itu setiap kecamatannya ada 2 gerai vaksin. Terus yang kedua melakukan jemput bola atau melakukan vaksin door to door, dan ini cukup signifikan sekali hasilnya Tribuners, karena memang masyarakat ini langsung ada datanya seperti itu, kemudian langsung dilakukan vaksin di rumahnya, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan vaksin. Terus yang kedua ya pun saat ini masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa vaksin itu benar-benar aman dan juga halal, sehingga vaksin ini adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah corona masuk ke dalam tubuh kita, seperti itu. Terus yang ketiga, Tribuners, diketahui ada 3 jenis vaksin yang tersedia di Kabupaten Maros untuk booster, yakni Pfizer, Moderna, dan juga AstraZeneca. Baik, sekian laporan Nurul dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, baik, terima kasih rekan Nurul Hidayah untuk informasi Anda dari Kabupaten Maros. Selanjutnya, Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Maros, ada Bapak Muhammad Yunus. Berikut liputannya untuk Anda.
target vaksin booster hari ini siapa saja, Dok? Jadi target khusus hari ini kita fokus ke ASN yang sudah dosis 2 dengan jarak 3 bulan. Setelah dosis 2 dengan target 5.000. 5.000 ya? Siapkan 5.000 dosis dengan 3 jenis vaksin. Apa saja, Dok? Yaitu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca. Dulu kan jaraknya 6 bulan, Dok. Sekarang Sudah dirubah. sudah Jadi dirubah sudah ya? Ada perubahan regulasi dari kementerian. Dulu 6 bulan, sekarang tinggal 3 bulan setelah dosis 2. Dok, apakah hanya akan dilaksanakan hari ini saja atau? Ini merupakan hari ini pencanangan khusus ASN dan dilaksanakan setiap hari di semua titik-titik gerai vaksin. Itu disiapkan vaksin dosis 1, 2, dan 3. Di mana saja gerai vaksinnya, Dok? Setiap hari, setiap puskesmas, setiap kecamatan membuka 2 titik. Sekarang jenis vaksinnya apa saja, Dok? Ada 3 jenis, jadi AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Dulu berapa jenis vaksin? Dulu baru 2, yaitu AstraZeneca dengan Pfizer. Sekarang selain penambahan jenis vaksin booster, itu ditambah 1, Moderna. Sama dengan kalau AstraZeneca boosternya ya Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca. Dok, capaian vaksin booster di Maros sendiri bagaimana, Dok? Capaian vaksin Kita booster? masih rendah, jadi hampir seluruh kabupaten kota karena ini booster baru dicanangkan untuk masyarakat umum. Jadi capaiannya baru sekitar 1,39%. Kendalanya apa? Ya kendalanya dosis 2 yang rendah. Kan tidak mungkin di booster kalau belum 3 bulan. Dan rata-rata di Maros ini itu dosis 2-nya masih kurang dari 3 bulan. Dok, untuk mengejar target vaksinnya sendiri nih, apa saja yang akan dilaksanakan, Dok, selain menyediakan gerai-gerai seperti itu? Jadi yang sosialisasi, kemudian door to door. Jadi kita ini ada 5 jenis yang kita kejar. Pertama dosis 1, tetap kita harus tingkatkan sampai 80%. Kemudian dosis 2 tetap kita harus tingkatkan sampai 70%. Ditambah lagi booster, ditambah lagi untuk anak-anak umur 6 sampai 11 tahun, ditambah lagi lansia. Jadi ini semakin hari semakin bertambah variabel-variabel yang harus digenjot secara cepat, secara bersama-sama. Nah, untuk itu, Dok, apa strateginya seperti itu, Jadi Dok? strateginya ya kita selain buka gerai vaksin, kita juga lakukan door to door. Dan ini kita kerjasama dengan TNI Polri dan Binda dengan seluruh lintas sektor, mulai dari camat, lurah, dan kepala desa sampai kepala dusun untuk mendatangkan sasaran. Yang kendala sekarang itu sasaran. Vaksin siap, vaksinator siap, sasarannya yang bermasalah. Kenapa sasarannya, Dok? Apakah mulai kendor lagi? Sudah banyak yang sudah tidak mau berpartisipasi untuk ikut divaksin. Nah, untuk mencegah itu seperti apa, Dok? Untuk mencegah itu? Makanya harus kolaborasi, memaksimalkan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mengajak masyarakat untuk divaksin. Baik dosis 1, 2, dan 3. Target selesainya kapan, Dok? Ini belum ada target secara umum disampaikan. Jadi Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Kadis Kesehatan Maros, ada Bapak Muhammad Yunus, dan terima kasih rekan Nurul Hidayah yang melaporkan langsung dari Maros, dan selamat bertugas kembali.
datang dari Kota Makassar, di mana Dani Pomanto resmikan Baruga Adiaksa RJ. Konflik masyarakat bisa diselesaikan tanpa ke pengadilan. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto meresmikan Baruga Adiaksa Restoratif Justice House Sipakalebi, Sipakainge, tepatnya di Taman Pramuka Jalan Sultan Hasanuddin Makassar. Baruga ini bakal menjadi tempat penyelesaian perkara yang telah berproses di Kejaksaan Tinggi Negeri Kejari Makassar. Baruga tersebut berukuran 6 x 12 meter diselesaikan dalam waktu 12 hari. Dengan hadirnya baruga ini, konflik-konflik yang terjadi di masyarakat sudah bisa diselesaikan tanpa ke pengadilan. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Siti Aminah di Kota Makassar. Halo, selamat siang rekan Ami. Baik, selamat siang rekan Kinan. Baik, bisa Anda informasikan seperti apa gambaran Baruga Restoratif Justice dan apa tujuannya? Baik, dapat disampaikan Tribunnews bahwa pemerintah Kota Makassar bersama dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Makassar telah meresmikan sekaligus mendeklarasikan Baruga Adiaksa Restoratif Justice di Kota Makassar. Nah, Baruga Adiaksa Restoratif Justice House tersebut dinamakan sebagai Baruga Sipakalebi dan Sipakainge, berlokasi di Taman Pramuka Jalan Sultan Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, Baruga tersebut hanya berukuran 6 x 12 meter dan dikerjakan dalam jangka waktu 12 hari. Dan informasi yang dihimpun Tribun Timur bahwa bahan-bahan tersebut, baja yang digunakan untuk membangun bangunan Baruga tersebut dari bahan-bahan bekas yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar. Dan setelah selesainya Baruga ini, nantinya konflik-konflik atau masalah yang terjadi di masyarakat bisa diselesaikan di Baruga tersebut tanpa atau tidak lagi melalui langsung datang ke kantor pengadilan. Jadi akan ada petugas-petugas dari dari Kejaksaan Negeri atau Kejari Makassar yang bertugas di tempat tersebut untuk melakukan penanganan langsung terhadap konflik-konflik yang terjadi di Kota Makassar. Dan tadi juga ada sekalian penyelesaian masalah langsung yang dilakukan oleh Kejari Makassar di tempat tersebut, menghadirkan penggugat maupun tergugat terkait masalah atau konflik yang terjadi oleh masyarakat. Jadi langsung diselesaikan di tempat tersebut, sekaligus memperlihatkan kepada warga Kota Makassar bahwa Baruga Adiaksa Restoratif Justice di Kota Makassar sudah berjalan. Dan menurut Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto, Baruga tersebut memang sudah legal karena itu adalah perintah atau merupakan instruksi dari Kejaksaan Agung melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 untuk menghadirkan Baruga Adiaksa. Baik, Ina. Ya, baik. Apakah ada syarat khusus untuk perkara-perkara yang bisa ditangani di tempat tersebut? Baik, hasil wawancara dengan pihak Kejari, Kepala Kejari Makassar Andi Sundari tadi, bahwa memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi atau yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masalah atau perkara di Baruga tersebut. Nah, antara lain berkasnya dinyatakan telah lengkap atau P21 oleh jaksa, dan kemudian ancaman hukumannya hanya 5 tahun ke bawah. Kemudian untuk kerugian material, syarat lainnya adalah kerugian material maksimal 2,5 juta dan si pelaku atau tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Itu adalah beberapa syarat yang diberlakukan oleh Kejari Makassar untuk kasus-kasus atau perkara yang bisa ditangani di Baruga tersebut. Adapun perkara lainnya yang belum sama sekali ke ranah hukum boleh juga diselesaikan di tempat tersebut. Jadi nanti akan difasilitasi oleh pihak kecamatan dan juga pihak Kejari yang bertugas di Baruga Adiaksa tersebut. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya maupun di Kejari, tapi bisa langsung di tempat tersebut di Baruga Adiaksa. Kinan. Berapa banyak Baruga Adiaksa Restoratif Justice yang akan dibangun pemerintah Kota Makassar, rekan Ami? Baik, untuk Baruga Adiaksa Restoratif Makassar adalah prototipe atau percontohan yang digarap dilakukan oleh Pemkot Makassar bersama dengan Kejari Makassar. Jadi itu adalah percontohan pertama, dan nantinya
Baruga Adiaksa ini akan ditempatkan atau dibangun di semua kecamatan yang ada di Kota Makassar. Jadi ada 15 Baruga yang akan dibangun karena sudah ada satu, jadi 14 lagi yang akan menyusul. Nantinya anggarannya akan melekat di masing-masing kecamatan. Jadi ada beberapa tugas yang diberikan oleh Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto kepada seluruh camat yang ada di Kota Makassar, yakni pertama mencari tempat dengan memanfaatkan fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang ada di Kota Makassar untuk membangun Baruga Adiaksa tersebut. Ya, kemudian yang kedua, terus berkoordinasi dengan masyarakat bagi konflik masalah yang terjadi di lingkungan mereka, sehingga masalah tersebut bisa langsung diselesaikan di Baruga tersebut. Ina. Ya, baik rekan Ami, terima kasih untuk informasi Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh wartawan kami bersama dengan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan Kepala Kejari Makassar Bapak Adi Sundari. Berikut liputannya untuk Anda. Rencananya mau dibangun di setiap kecamatan, Pak. Ya. Itu bagaimana Pemkot, Pak? Jadi ini satu contoh, saya bilang sama camat-camat, cari fasos-fasos yang seperti ini. Karena sekali jadi zaman, jadi restoratif justice itu adalah kejaksaan yang dekat dengan rakyat. Kan biasa kalau kejaksaan orang takut. Nah, makanya dengan seperti ini, dia lebih akrab, lebih merakyat, lebih dingin, lebih hijau. Nah, kami minta kriteria seperti ini. Kenapa kami bangun pertama di sini? Tapi tidak apa-apa, Pak, di RT Pak, seperti ini ruang terbuka hijau. Tidak apa-apa, tapi ini kan memang tidak ada pohonnya yang ditebang. Oh iya. Memang pas tidak boleh ada yang ditebang pohon. Iya. Dicari. Ya, ini kan memang tidak ini pelataran tadi kayak gitu. Pawal ini kan ada di 14 kecamatan, jangan sampai kayak nasibnya kontainer yang tidak memiliki lahan. Nanti penegasan dari wali kota. Iya, ini kan kontainer, ini kan lurah-lurah yang kemarin ini barang-barang. Karena akhirnya kan jadi mengganggu kegiatan jalan. Nah, saya sendiri juga tidak setuju dengan itu. Nah, tapi khusus untuk ini, memang ini kan stay dia, dan punya standarisasi. Jadi memang paling bagus itu kondisi seperti ini. Banyak kok, banyak. Teman-teman saya sudah sebut aja. Dengan pertanahan juga yang sudah diserahkan. Untuk alokasi anggarannya Pak, paling nanti akan nempel di mana Pak? Nanti kalau kita nanti nempel di kecamatan. Sementara ini justru ini kan baja ini. Iya. Itu baja-baja di bengkel itu yang disambung-sambung apa dibikin, itu kan dibikin cuma 12 hari. Iya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah justru barang yang tidak dipakai, yang sudah jadi aset pemerintah, kan untuk pemerintah juga. Iya. Nah, jadi bukan jadi proyek. Biasa sampai bukan jadi proyek. Bisa diperiksa langsung di bengkelnya, di bengkelnya LC. Nah, ini masih banyak lagi. Saya bilang maksimalkan semua itu daripada tidak dipakai, maksimalkan semua untuk bikin. Ini kan sudah prototipe, jadi bisa dibikin duluan. Tinggal dicari tempatnya. Jadi saya sudah perintahkan bikin duluan. Pokoknya apapun besimu, ini kan besi semua ini. Besimu yang tersisa di sana, bikin semua dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak, dan jadi ini bukan proyek. Ya, kira-kira begitu. Ini pilot project, Pak, untuk yang Baruga Justice Ya, Kajaria. ini mock up-nya. Tentunya kan tadi pasti Pak Ibu Kajari bilang sempurnakan ini tadi sidangnya kayak bagaimana yang bagus, begitu. Sudah. Implementasi Perda Nomor 15 Tahun 2020, di mana penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang didukung penuh oleh pemerintah kota dengan dibangunkannya Baruga Adiaksa. Bu Kajari, jenis-jenis kriteria kasus seperti apa yang diselesaikan di sini? Kalau dua macam ya, kalau yang sudah dinyatakan lengkap B21 oleh jaksa, maka dia harus ancaman hukumannya 5 tahun ke bawah. Kemudian apabila ada kerugian materi maksimal 2,5 juta dan si pelaku atau tersangka baru pertama kali melakukan. Kalau perkara yang belum dilaporkan oleh si pelapor atau korban ke polisi, maka itu semua perkara kita bisa fasilitasi di sini dengan mendamaikan kedua belah pihak tanpa ada laporan ke penyidik. Berapa kasus diajukan ini? Untuk tahun ini 2022 ini kasus yang ke-7 yang tadi kita laksanakan itu. Kalau untuk tim sendiri nanti ditempatkan di gedung ini berapa orang nanti atau berapa tim nanti? Yang jelas kalau ada kasus yang kita mau etikan, maka ada tim mungkin isinya 3-4 orang. Tapi kalau misalnya tidak ada perkara, hanya komunikasi aja, satu aja jaksa mungkin yang sini untuk komunikasi
dengan warga. Makanya kita butuh keaktifan dari RT, shelter warga, lurah untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada kami. Nah, ada yang ingin disupport lagi kepada kami oleh Pak Wali, mana aplikasi, yang mana dengan aplikasi itu kita bisa menerima laporan dari semua warga, apa saja yang masuk ke kami. Nah, kita akan bila selesaikan di sini. Buka Jari kan ini Pemkot juga punya dinas pemberdayaan perempuan yang menangani kasus-kasus KDRT perempuan. Bagaimana bentuk koordinasi? Adakah koordinasi penyelesaian seperti apa? Sangat ada, di mana dinas pemberdayaan yang mana? Yang restoratif justice. Itu nanti kalau hasilnya tidak disetujui kan dari kita ada kata setuju tidak setuju. Ya. Seperti apa langkah selanjutnya? Apabila tidak setuju maka kita kembali lagi ke Hukum. Kita limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Wali Kota Makassar, ada Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, dan Kepala Kejari Makassar ada Ibu Andi Sundari. Dan terima kasih rekan Siti Aminah yang melaporkan langsung dari Kota Makassar, dan selamat bertugas kembali.